Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Shadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 275 dan 276. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tema tausiah kita malam hari ini adalah lawan riba dengan menyuburkan sedekah. Lawan riba dengan menyuburkan sedekah. Tema ini Bapak Ibu sekalian sudah hampir 1 bulan saya sampaikan secara bergiliran di berbagai masjid dan musola di Padang Panjang, juga Batipuh dan 10 Koto. Kenapa tema ini saya ulang-ulang, Bapak Ibu sekalian? Karena kondisi praktek rentenir di kota kita akhir-akhir ini bertambah parah. Pelakunya semakin banyak, apalagi korbannya. Ya, jadi pelakunya bertambah-tambah, apalagi korban dari praktek rentenir itu. Kalau ini tidak kita antisipasi, tidak ada keseriusan dari semua pihak mengantisipasi ini, maka dampaknya akan sangat besar.
Ya, kenapa? Karena bahaya rentenir itu menjerat leher istilahnya. Ya, rentenir itu bahasa lainnya adalah lintah darat. Dia menghisap darah ya, manusia. Saya ingin contohkan Pak Ibu sekalian, ada beberapa warga datang ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang menceritakan tentang kondisi yang mereka alami. Ada warga di sebuah kelurahan datang mengaku dia punya hutang ke rentenir 8 juta rupiah. Harus bayar bunganya 500.000 per minggu. Ya, 500.000 per minggu. Kalau dikalikan sebulan berarti 2 juta. 2 juta dari 8 juta berapa persen tuh? 25 lebih. Ya, 25%. Bahkan sebelum itu ada warga yang lebih berat lagi. Dia hanya minjam 5 juta. Bunganya juga 500.000 per minggu. Ya. Bahkan Pak Ibu sekalian, bunga minggu pertama harus dibayar di awal. Jadi kalau minjamnya 8 juta, maka yang diterima hanya 7,5 juta. Langsung bayar bunga. Berapa lama bunga dibayar? Sampai hutang lunas. Jadi kalau hutang tidak kunjung dibayar, maka bayarlah bunganya terus. Ya, nah ini Pak Ibu sekalian. Berapa banyak warga Padang Panjang yang terlibat hutang dengan rentenir? Datanya memang tidak ada. Tapi kalau melihat laporan masyarakat, ya banyak sekali. Pak Ibu sekalian, setiap kami distribusi di berbagai masjid, lalu kami tanyakan kepada para mustahik ini, rata-rata banyak mereka yang berhutang dengan rentenir. Bahkan Pak Ibu sekalian, berdasarkan keterangan dari Dinas Perkim LH, ya, mantan kadisnya yang sekarang menjadi sekretaris DPRD, Ibu Wita. Ya, apa pengakuan beliau waktu itu datang ke Basnas, bahwa hampir 80% pegawai THL-nya, petugas kebersihan, terlibat hutang dengan rentenir. Bahkan ATM-nya dipegang oleh rentenir. Jadi kalau gaji masuk ke rekening, bukan yang bersangkutan mengambil, tapi rentenirnya. Nah, maka untuk itu Pak Ibu sekalian, kita harus serius menanganinya. Siapa kita? Semua pihak. Pemerintah kota, DPRD, tokoh masyarakat, masjid, Badan Amil Zakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya, hari itu Pak Ibu sekalian ada yang sampaikan kepada kami, apa upaya Basnas mengatasi rentenir? Itu pertanyaan. Saya balik tanya, apakah Anda, apakah Bapak memikulkan beban itu ke pundak kami di Basnas? Kalau Bapak hanya memikulkan di pundak kami di Basnas, kami angkat tangan. Tidak sanggup. Ya, tidak sanggup. Kenapa? Korbannya banyak, jumlah hutangnya tidak sedikit. Bahkan ada Pak Ibu sekalian, hutangnya sampai 70 juta. Ya, nah ini Pak Ibu sekalian. Jadi harus ada upaya bersama. Harus ada keseriusan dari semua pihak. Pemerintah dan dewan adalah kebijakannya. Ya, tentu ada kebijakan. Kita di Badan Amil Zakat tentu eksekusinya. Apa yang bisa dilakukan? Begitu juga dengan masjid. Apa yang bisa dilakukan oleh masjid untuk mengatasi masalah ini? Menghilangkan sama sekali praktek rentenir tidak mungkin. Sampai dunia kiamat akan ada joiko. Tapi minimal mengurangi, meminimalisir bahasa orang ini. Nah, itu upaya kita.
Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tawarkan apa yang harus menjadi solusi, kita lihat dulu apa penyebabnya. Kenapa marak praktek rentenir? Hal pertama, Bapak Ibu sekalian, sebahagian masyarakat kita belum begitu paham apa hukumnya. Oh, tahulah, rentenir itu kan riba. Iya. Cuma mungkin belum mengkaji secara mendalam. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada kita, menegaskan kepada kita, mohon juga ini disampaikan kepada sanak saudara kita, terutama yang pelakunya, baik yang meminjamkan maupun yang meminjam. Baku itu Bapak Ibu sekalian, karena kedua-duanya sama. Yang menjadi rentenirnya, yang meminjam kepada rentenir juga akan mendapatkan hal yang sama. Apa itu? Renten itu bahasa lainnya riba. Bahasa Al-Qur'annya riba. Kalau rentenir itu kan urangnya, renten itu perbuatannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu kalau kita tanya apa hukumnya renten? Sama dengan riba. Apa hukumnya riba? Haram. Kalau haram, dosa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini final ini. Jadi kalau orang bertanya apa hukumnya renten atau rentenir, hukumnya seperti riba. Bahkan lebih berat pada yang lain. Ini riba yang sangat berat. Karena apa? Karena bunga yang dipakai di rentenir itu luar biasa besarnya. Tadi sebutkan barang hampir 25% sebulan. Ya, sebulan tuh 25%. Coba tanya Bapak Ibu sekalian yang pernah berurusan dengan bank. Berapa paling tinggi bunga bank Pak Ji? Berapa? 1% kalau pegawai negeri. Ya, 1,5 itu per bulan. Nah, per tahun paling hanya 6% kan gitu. Nah, ini Pak Ibu sekalian, ini enggak sebulan 25%. Nauzubillah. Lah, jemaah rahimakumullah, kita ingin tegaskan ini Pak Ibu sekalian, apa hukumnya rentenir? Hukumnya adalah haram, berdosa. Ya. Siapa yang berdosa? Dua-duanya. Nabi SAW melaknat orang yang membungakan itu, rentenirnya itu, orang yang meminjam, orang yang menjadi tukang catat, orang yang menjadi saksi. Ya, andaikan ada yang mencatat misalnya, Pak Ibu sekalian, jadi kampe-ampeknya kanai, dilaknat oleh Rasul. Lalu apa gambaran dosa bagi pelaku riba ini Pak Ibu sekalian? Dalam banyak hadis disebutkan diantaranya 1 dirham. Ingat, 1 dirham harta riba yang dimakan, dosanya lebih besar daripada berzina 36 kali. Zina dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Sekali berzina, ini 36 kali Ibu sekalian. 1 dirham lebih besar kata Rasulullah SAW daripada zina 36 kali. Nauzubillah. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, seringan-ringannya dosa riba itu seperti menzinahi ibu kandungnya. Jadi Pak Ibu sekalian, pelaku riba, orang yang makan dari harta riba, seperti berzina dengan ibu kandung. Sedangkan berzina di orang lain, saya tidak tanggung dosanya oleh aku jo ibu kandung. Ini bagi pribadi-pribadi Pak Ibu sekalian. Lalu apa dampaknya bagi masyarakat? Nah, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Hakim, apa kata Rasulullah SAW? Apabila di suatu negeri
zina dan riba sudah merajalela, maka sama artinya dia telah menghalalkan azab Allah bagi negeri itu. Jadi kalau misalnya Pak Ibu sekalian di kota awak Serambi Mekah kalaulah banyak zina, lah banyak praktek riba terjadi terang-terangan terbuka, sama artinya kita mengundang bencana kepada kota kita. Lalu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi Pak Ibu sekalian, bagaimana gambaran dari Allah tentang pelaku riba? Allah tegaskan di pangkal ayat disebutkan, orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Tak bayang dah Pak bentuknya. Ya, orang kemasukan setan lah bentuk orang gilo. Dan di ujung ayat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang mengulangi nyolah tahu raso riba tu haram, nyolah tahu raso renten itu tak boleh, haram, berdosa, lalu dia ulangi lagi, diulangi Pak Ibu sekalian, maka apa kata Allah? Faulaika ashabun nar, maka mereka itu ashabun nar. Apa itu ashabun? Penghuni neraka. Hum, mereka fiha khalidun, di dalamnya kekal. Tak takut awak dengan ancaman Allah kah? Lalu ada pembelaan, pembelaan pelaku pernah kami tanya, kok Pak Karajon yo, ambo ndak do masuk-masuk orang do, ambo meminjaman piti, inyo suko, ambo suko, kalau nyo ambo jadi, kalau indah ada masalah do, kan suka sama suka, ambo kan orang tak tolong lo dek ambo, itu jawaban. Ya, atau pulang kawak lo Pak Ibu sekalian, kalau yakin jo Al-Quran, ini keterangan dari Allah. Lalu ditanya lo ke korban, ibu apa udah uni kok namo aja ulang-ulang? Dua jawabannya Pak Ibu sekalian. Pertama, meminjam ke rentenirku murah, capek, ndak ada agunan. Beda jo bank, beda jo nan lain. Capek wak kecil beliau. Kemudian yang kedua alai, awak tak sasak. Lalu mau tanya, satu, kalau mudahnya memang iyo diakui itu. Tidak ada yang semudah meminjam kepada rentenir. Tidak perlu boroh, tidak perlu agunan. Kini dipinjam, kini dapat. Tapi ingat, di belakang kemudahan ada jerat yang luar biasa di leher kita. Bentuk tadi, dipinjam jon capek, membayarnya awak tak cakia. Tidak tabayar utang, nyuangke ananado di rumah. Itu risiko. Tapi yang berpertanyakan Pak Ibu sekalian, tasasak. Dalam bahasa agama darurat. Iyalah kok tasasak awak, iyalah kok darurat. Tasasak dan sarupuanan bisa bantu itu. Ambo contohkan, kalau pai awak ke rimbo, tibo di rimbo, parwi lapa makanan Nabi. Ndak ada nan kadi makan lagi kecuali daging babi. Boleh ndak? Boleh. Tapi bolehnya apakah lapis saja? Boleh, atau berpupuh. Lah, ada dua catatan. Boleh nak atau yang haram menjadi halal? Boleh. Kalau memang tak ada dan lain-lain. Kalau tak makan awak mati. Itu satu-satunya, makan. Sekedarnya supaya bertahan hidup. Kalau kemudianlah masobok nan halal, apakah nan haram tadi tetap dimakan? Tak boleh. Tinggalkan yang haram, ambil yang halal. Maka balik lo kan tadi balik. Iyo wak yo tasasa. Iyo betul-betul tasasa. Iyo. Anan wak bali petang kulkas. Anan wak bali petang motor. Anan wak bali nan tasasa tu anan wak bali. Apakah ada adonan ka dimakan bareh nan ka ditanah lalu wak menyalang, apakah itu?
Atau anak sekolah, anak kuliah, ndak ada pembayar wang kuliah dah. Tak sasak menyalang kaki kasih kau ndak bisa, menyalang ke situ ndak bisa. Ujung-ujungnya lang kalian. Apakah bantu itu masalahnya? Jawab masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kamu ndak mau lo masuk ndak? Karena faktanya, kenyataannya tidak semua yang meminjam ke rentenir itu urusannya adalah urusan yang mendesak, sangat penting. Kalau orang dulu, aku pak nantu ibu tu, orang dulu berutang satu. Kalau ndak do bareh negeri tanah. Ndak do bareh negeri tanah utang wak. Aleh, ndak kalau ndak berutang bantu dak makan. Nah, yang kedua anak sekolah. Anyo harus dibayar uang sekolah, harus dibayar uang kuliahnya. Awak ndak bapiti lah. Kalau perlu awak manggadai. Kalau perlu salang ke orang, akan bantu itu Pak Ibu sekalian. Atau sapaliangnya agak ringan stek untuk pembuat rumah daripada awak menyio, daripada awak baujan wapane di usia orang usia siko awak menyio rumah, maka buatlah rumah biarlah menyalang. Itu orang dulu. Tapi Pak Ibu sekalian, akhir-akhir kok tak bantu itu orang berhutang untuk awak berhutang. Ke ibu-ibu paling ditanya gua, pernah ndak berhutang kompor, berhutang pariuk, bautang magicom. Ambo takana waktu ketek-ketek lalu tukang kredit di muka rumah. Dit. Ada orang kamambali pariuk bu. Ada orang kamambali piriang bu. Piriang duo. Lusin kredit juga tuh. Hutang tuh bu. Hutang. Ya. Bahkan kadang-kadang nan tukang apa utang Bapak Ibu sekalian pandailah juki-juki anam patang kan lalu lunas dah abalilo dan niko lai samo lo rentenir tadi pailah pai ke pasar pedagang-pedagang kecil tuh Bapak Ibu sekalian ibu kan lalu lunas dah ini tambah hutang lagi. Jadi Pak Ibu sekalian kalau di kecian wah yo tasasa coba tanyo badan diri apakah yo tasasa apakah yo darurat atau enggak. Tentu awak punya jawaban masing-masing Pak Ibu sekalian. Tapi kalau tidak, jangan cuba-cuba bahasa tasasa melakukan yang haram, tapi awak buat bahasa tasasa. Awak akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau bantu itu anan menyebabkan selain tidak paham jo hukum, tidak paham dengan bagaimana dosanya riba, bagaimana dosanya rentenir itu, faktor kedua yang menjadi penyebab itu Bapak Ibu sekalian, karena lah berubah pola hidup awak. Dari yang biasanya pola hidup orang tuh sederhana, ya, yang penting kebutuhan hidupnya terpenuhi, berubah menjadi pola hidup yang serba mudah, serba mewah, gaya hidup dipaturian. Kalau apa ibu sekalian laya ado piti awak di Bali enggak rancak, di Bali enggak maha, piti wa ado indak bautang, ndak lo ada masalah. Tapi pembali bareh paya di Bali sepeda motor nan mahal lo. Aku berulang-ulang cocok. Contoh rumah Manyio. Aku jangan tersinggung. Awak pernah lo Manyio rumahnya? Rumah Manyio bareh 1 liter 2 liter sehari. Tu nan dapet awak. Tu di Bali motor. Motor ko motor 34 juta Balinyo. Motor atu. Motor-motor gadang tu kan mahal-mahal tu. Oh ndak boleh awak bermotor rancak. Bali lah kalau piti awak liado. Tapi ko hutang. Itu pola hidup nama tu. Harusnya Pak Ibu sekalian, jemaah rahimakumullah, kalau orang dahulu misalnya balik tadi, inyo kalau kamambali sesuatu tu, nyo tabuang piti dulu. Oh bahkan ndak kau tabuang piti bayi ime dulu. Bantu itu awak. Kau ndak. Yo taraga kini piti ndak do utang. Taraga kau utang. Pak Ibu sekalian, sehingga kadang-kadang mbak kecil orang-orang apa gadang pasak daripada contoh Bapak Ibu sekalian, ada kawan-kawan misalnya pernah betul kawan nambo rekanan kontraktor dapat proyek-proyek penunjukkan langsung proyek barangnya 150 juta 200 juta
labo baru dapat proyek cik lah nyoba lia panza baru. Tekor bandarnya. Paniang. Batu, beko lah ujung-ujung dah dapat proyek lah. Lah menangi dan cik tadi itu utang lah tahu kredit oto lah tak apa. Ya, apa salahnya Pak Ibu sekalian hadir otonan biasa salah. Pitiwa lo nado le biarlah kok nak perlu jo oto personal ada bali oto lamo. Ya, ambo pernah Pak Ibu sekalian bahkan seminggu yang lalu curhatlah seorang pedagang kambo. Anak muda. Ustaz, iyo lagak paniang begini Ustaz. Atuh, ambo tahu riba ke Ustaz. Tapi ambo lah tajare. Atuh, dulu ambo punya oto kijang tahun 90-an. Sehat oto kijang ambo konyo. Membawa barang kamah-kamah bisa nak do masalah dah. Tu tiba kawan. Tukar loto nak rancak. Masa awak pedagang loto bentuk iko. Ambo bali loto nak rancak. Ampe tahun ambo hutang Ustaz. 2 tahun baru. Sakit kepala ambo Ustaz. Bakar tu. Ya. Jadi Pak Ibu sekalian, hidup dengan hutang tu tak nikmat dah bu. Setiap manggas hondanya berbunyi mesinnya tu hutang, kredit. Tiap bulan baru itu nanti kanan kredit rumah, kredit oto, kredit iko, kredit itu sakit kepala. Jadi rancaknya pak. Ya kalau alun sampai tabung piti wak lu. Lah, ini poin 2. Lalu apa lagi yang menyebabkan yang ketiga? Kenapa praktek rentenir orang banyak berhutang nih terjadi Pak Ibu sekalian? Karena ada pergeseran nilai-nilai sosial di tengah masyarakat. Kalau bahasa agamanya ta'awun awak mulai berkurang. Apa itu ta'awun? Tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Yang kaya bantu yang miskin. Ya, yang kuat bantu yang lemah. Kau ada awak Pak Ibu sekalian lai bala biar tu awak, tetangga awak, dun sana awak, adik awak, kamanakan awak. Arahnya tuh. Aku mohon maaf Pak Ibu sekalian, bahkan masih kita temui ada orang tua yang kesulitan untuk nak dimakan padahal anaknya lai jadi sadualahnya. Ya, aduh tuh sampai ambo nama nangis basubuk jambo si aduh. Ya, Bu, Pak Ibu sekalian, pernah mau cerita di siko ada seorang ibu punya anak. Bahkan ibuku mengaku anaknya pegawai negeri bahkan. Ya, lalu pulang bersama istri jo 2 anaknya ke rumah, lalu 2 malam. Setelah 2 malam Pak Ibu sekalian, besok hari ketiganya pulang. Lah naik anak, lah naik istri, lah naik barang-barang kata lah naik lo nan anaknya kau kata lalu duduk di belakang setir. Lalu nyo cak sakit parut. Udah turun balik dia. Masuk ke dalam rumah kau sakit parut. Padahal cak tiba dalam rumahnya imbau maknya. Kau cerita ibu kau orang tua tadi. Mak kemarilah sebentar mak. Mak nyuruh sebentar balik pintu. Hanya salem piti 200.000. Mak kau piti dah mak 200.000. Pak kau nyasalennya? Nampak dek Sinur. Sinur kau siapa? Bininya. Jadi dek ulah takwik jo bini, basuruan piti magia kamaknya. Aku cerita ibu tadi tu. Ambo sabananya ndak diagiahnya dek anakku ndak lo masalah nada. Tapi justru niagiahnya dengan cara menyuruh-nyuruh tu ayo ibu tiap Padahal waktunya ketek tu anakku nan dalam mulut awak awak agian tu inyo tu. Biarlah awak makan jo karak asalnya makan jo nasi na lama. Biarlah awak makan jo sambal lado asalnya makan jo lawak. Bantu itu dulu. Kini nyo perlakuan untuk itu. Lu bayangkan tak? Adalah Pak Ibu sekalian datang misal bersobok dia awak kan. Tolonglah Pak. Tu awak tanya. Si Anu kan punya dun sana. Si Anu dun sana awak tahu misalnya kan? Tahu tu. Dun sana orang kayu mah. Siapa orang ndak tahu? Jawe sebagian orang ko entahlah Pak daripada meminta apa lain daripada menyalang atau meminta ke dun sana rancak ke orang lain. Batu je. Alun awak menyalang lainnya lagak singitnya kawak. Ya, datang awak ke rumahnya, kadang-kadang lah bantu awak adanya. Dun sana tu Pak. Tu balik, biarlah ke orang lain. Kok kanyo ino orang lain, aku ndak dun sana awak. Nauzubillah. Kok terjadi? Jadi Pak Ibu sekalian, jemaah rahimakumullah,
Kalau bantu ikolah kehidupan awak, maka wajar banyak orang kemudian pilihannya itulah. Balik di sana, tak mau menolong. Tetangga tak mau membantu. Nyobali durian sakaruang. Baunnya mana mau tuh, mangapuak baunnya tuh. Nyo makan seorang di rumah, tetangganya anak rengek-rengek di sebelah rumah. Oh ya, baun durian mah ya. Tuh kecek awak, kana awak. Yo ndak durian awak dona, durian di sebelah rumah mah. Sakaruang di Bali nyo. Agak cik saya dan tantan sebelah. Aneh apa ibu sekalian? Lah, bahkan fakta lain Pak Ibu sekalian diakui itu tidak. Coba, pernah ibu-ibu menantu lain? Ambo ingin tanya, kalau mencuci piring kumuh bau pahan ke orang tu ndak? Kau adalah baminantu, awak baminantu, piring kumuh letan ke belakang. Si anak mencuci kok gratis ditolong orang pera itu bau pah. Padahal Pak Ibu sekalian dahulu, ambo masih ingat itu. Barale rumah awak dek ketek, tibo anak pisang, tibo bako, tibo orang Sumando, tibo tetangga, tibo dun sana, dan laki-laki ya karajonyo, nyo tabangnya batuang, nyo ambiaknya batang pisang pangkanya tu, batuang untuk buat pondok. Ada atoknya, kalau ada atok buruk jadi hijau, atau kok ada daun karambia jadi hijau. Batang pisang pangkanya untuk katungku. Letaan tiga, letaan kuali kancah di atas. Dan ibu-ibu karajonyo nyo sandang kukuran karambia. Tiba di situ nyalah duduk berdua-dua berdua. Agak 20 orang hanya mengaku karambia. Walaupun tiga karambia yang dikukuhnya, tapi kebersamaannya luar biasa. Zaman boleh berganti. Teknologi boleh maju, tapi apakah kebersamaan awak tolong menolong awak harus hilang loh? Ambo khawatir Pak Ibu sekalian. Anang khawatir kan? Janjian besok, inilah mulai do tando tuh. Mati awak bau pahan sadualanyo. Mamandian bau pahan, mangapani bau pahan, pemangubuan bau pahan, menyumayangan bau pahan, mandoaan bau pahan. Pokoknya saduala menupah. Bantu di kota besar kan lah bantu itu. Sagalo menupah. Tak boleh. Kalau nan mati ke orang bansai, tentulah kabedo ko. Baalai, jua ka diupah awak bansai. Atau itulah Pak Ibu sekalian. Lah, aku nak menjadi penyebab salah satunya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi rasa awak tolong menolong bantu membantu kalau berkurang. Kalau ada di antara kita Pak Ibu sekalian, bisa lama lalu parui kanyang. Tapi tetangga awak tu lah 3 hari dak lalu, lah dak makan, dak ini dan itu sekalian. Awak lama je lalu. Kalau bantu itu rasa awak Pak Ibu sekalian, itulah barik masalah awak tu. Ya, awak lama lalu, pari awak kanyang, pitih awak banyak, di rekening ratusan juta, rumah rancak, kasut tabah, tapi di sebelah rumah awak orang dak makan. Uang sekolah anaknya 50.000 sebulan dak tabayi ya. Kira-kira awak kira-kira di mana posisi awak. Karena Bapak Ibu sekalian banyak terjadi. Datang tetangga ke rumahnya, datang orang ke rumahnya, Bu, iyo, salang ambo piti gak 200.000 Bu, untuk pembayar uang sekolah anak. Bu, yo dak do piti sebanyak tu dah. Padahal di rekeningnya 200 juta. Coba bayangkan, tanya hati Bapak Ibu sekalian, tanya hati. Jangan kadi salangan dia saya 200.000 udah hilang bagi 200 juta. Tapi kenapa kita tidak mau? Apa yang membuat kita tidak mau? Pak Ibu sekalian. Nah, cuma rahimakumullah, ikut diantara penyebabnya. Untuk itu caranya lain. Itu harus perbaiki yang tadi itu. Ya, pertama tadi hukum tadi itu Pak Ibu sekalian. Ya, awak jalehan lah kau orang ku adojo kawan-kawan awak dan sana awak terlibat praktek ku kecian aku hukumnya ku karena mau jo awak jadi rentenir ko jo lai karena mau jo menyalang ko lai jan leo gadang dosonyo ko namo awak masuk neraka gara-gara iko kecian tu. Nah yang kedua Pak Ibu sekalian nasihati pula caranya supaya jangan terikat dengan rentenir. Maka Pak Ibu sekalian ubah pola hidup awak, peloan pola hidup awak model dahulu balik. Bukan cian tadi, Pak Ibu sekalian, kalau alun sanggup jadi paso-pasoan.
Ya, kalau lun bisa jadi paso-pasoan, taraga sesuatu, nabuang dulu. Tabung, abe ko lah cukup balilah. Coba belajar. Kok kadang-kadang Pak Ibu sekalian awak lah terlampau manjo. Ya, kadang-kadang orang tak mau jalan kaki gini lai. Padahal dulu kok kama-kama awak berkilo-kilo jalan kaki. Ambo pribadi Pak Ibu sekalian pergi sekolah dari Tampe Ambo dari Pematang Panjang ke Sijunjuang tuh. Itu berjalan kaki 3 kilo sehari. 3 kilo pergi 3 kilo pulang. 6 kilo tiap hari selama 3 tahun. 3 kilo pergi 3 kilo pulang tiap hari selama 3 tahun, tidak pernah talambe sekali Allah jo. Iko kini oto lah banyak, onda lah do, jarak dake, talambe juga nak awak pergi sekolah ru. Kira-kira nak salah. Aku persoalan apa ibu sekalian? Lah peloi Pak Ibu sekalian, ayo. Jadi kalau lain namu awak bantu itu, insya Allah tidak banyak utang. Amu jujur Pak Ibu sekalian, bukan dek kayo ndak, tapi memang dek lay pandai bantu itu sampai kini lay sakali luruh ba utang barunya. Atu, orang rumah kamalayan operasi sesar piti ndak ada. Orang rumah sakit minta piti 3 juta. Mau pinjam ndak lo babungo no, mau pinjam piti kawan. Ya, alhamdulillah Pak Ibu sekalian. Makanya jemaah rahimakumullah, ada kawan dan kudian pada awak jadi wartawan tabaik rumah tabaliko. Ya, Pak Ibu sekalian, nyuk cuki-cuki waktu Pak Jas, iyo. Tu kawan lah bali oto rancak, tu kawan lah buat rumah. Ambo ndak tergiur bagai Pak Ibu sekalian. Tak mau kecian piti mo lun cukui lah. Besok kalau lah cukui piti mo mau tabung-tabungan, ambo lakukan lawan tu itu. Bukan ndak taraga. Sianan ndak taraga barumah. Sianan ndak taraga ba oto rancak. Sadu orang taraga Pak Ibu sekalian. Cuma agak-agak taraga awak ko ha. Itu kuncinya tuh. Lah, insya Allah jauh dari utang, jauh dari rentenir tadi Pak Ibu sekalian. Kalau pandai wak agak-agak. Dan ketiga nan tadi itu awak harus hiduin balik tahun jiwa sosial waktu Pak Ibu sekalian. Melalui apa? Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Tolong orang. Tuh awak guna simpan-simpan Pak Ibu sekalian. 2 malam yang lalu ada sebuah keluarga, satu keluarga curhat bu. Cuma mikir harap tuang bu kola banyak ustaz aja. Apa ibu ada anaknya 2 berampeknya tuh nyuma ceriton pitinya banyak kamu pangan kuah itu pertanyaannya. Ambo alhamdulillah bersyukur ambo dengan beliau ba itu mananya apa kan ambo tanya kalau ndak pak pangapangan ba kira-kira piti apa gua pak latan saya di rekening kira-kira ba yo mula 83 kok ustaz kok mati ambo esok manga piti ambo kuah coba pak pikir ndak usah mau jawab. Pak pangan piti apa kau nanti di rekening sebanyak tuh? Ya itulah Ustaz kini bantu iko. Lain namu apa bawa mati piti apa kau? Oh lain, baca caranya tuh. Lain bisa bawa mati, bisa. Piti bisa dibawa mati, harato bisa dibawa mati. Baca caranya kecilnya kan? Apa titip? Titip di panti asuhan. Titip di sekolah, titip di masjid, titip di gedung TPQ yang alun tabang kalai aja baru pakai tuah. Titip di situ. Ambo titip 50 juta untuk MDA. Lemang ngaji juga anak MDA ko, mali jo pahalonyo kawa. Barah hebat. Atau masuk yang tadi Pak Ibu sekalian. Kalau ada tetangga, kalau ada keluarga, ada sanak saudara yang hidupnya susah, awak lai punyo, awak lai balabiah, bantu mereka. Jangan diam Pak Ibu sekalian. Pedulilah, engongan caliak kiri kanan. Ya, tukian pandang dake, layangan pandangan jauh, caliak. Jadi pabiannya Pak Ibu sekalian, aku harus bangun balik. Dan aku dan silai sebagai penutup ikut PR kita di Masjid Nurul Amri dan masjid-masjid lainnya. Kita harus memfungsikan masjid, fungsi sosialnya harus pakue. Ya, jadi bukan hanya fungsi ibadah, bukan hanya fungsi ilmu, tapi fungsi sosial. Awak ada kotak fakir miskin sih Bu Ketua? Kotak fakir miskin ada Pak Ketua? Belum. Anak yatim. Saran Pak Ketua. Saran di tempat Pak Ketua tinggal di Nurul Huda lah ada nampak napa? Ada kotak fakir miskin, ada kotak anak yatim. Aku nonyo anak yatim wak bantu, fakir miskin wak tolong.
Misal, ada jemaah awak ko nan hidupnya agak susah. Uang sekolah anak 50.000 sebulannya. Jangan sampai ndak tabayi lo deknya. Apa caranya? Awak dari kotak fakir miskin tadi tu. Bantu dah oleh masjid. Sebab hari itu ada orang mengadu ke pas pak, uang sekolah anak awak lah 6 bulan ndak tabayi pak. Apa caranya tu? Menanggung ibu ke bas je pak. 600-nya. Kalau lay 2 juta, 3 juta utang tu biasa soalnya kan. Kau 600, maka si ambo Pak Ibu sekalian, musaji yang menangani. Nah, itu saran gua. Jadi ada fungsi sosial di masjid sehingga jemaah-jemaah yang agak susah, yang hidupnya Pak Ibu sekalian kita bantu. Pak Ibu ke Masjid Al-Hakim, ada semayang di Masjid Al-Hakim, Padang. Di situ ada ATM bareh. Nampak? Saya lihat di janjang sebelah awak masuk dari tepi lawi itu, ada di janjang tu ATM bareh. Gunanya ada orang mengisi ATM tu, mengisi bareh. Suatu fakir miskin dapat ko 2 liter. Hanya ambil tu. Ada model yang ambil piti loh. Sianan dia gia ko orang-orang miskin dan dakek lo hati kamu saji. Di agam lah lama ada musaji di agam Pak Ibu sekalian, ada bentuk itu tuh ATM bareh. Lah, aku mesti jadi pikiran. Sehingga kalau bantu itu Pak Ibu sekalian, banyak orang tertolong, banyak orang terbantu. Lah, kalau perlu ide Bu Ketua dulu koperasi masjid sudah jadi. Koperasi syariah masjid, iko solusi ko. Ya, solusi riba, solusi rentenir. Jadi yang mau mendorong mana tuh Bu? Ya, kita sama-sama cobalah Bu. Koperasi Masjid Nurul Amri, tapi polanya syariah. Jadi kalau ada jamaah kau butuh modal 2 juta, 3 juta, tak perlunya ke rentenir lagi, tak perlunya ke bank-bank konvensional, selesai oleh koperasi syariah kau Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus wah hidupkan. Lah, nah, kalau bantu itu insya Allah wah bakurang orang terjebak dengan rentenir. Tapi kalau indak mulai awak bergerak, maka angkonya akan terus bertambah. Barangkali itulah Pak Ibu sekalian yang dapat ambo sampaikan. Iya Pak Imam. Ya. Ya. Lah, jadi disampaikan dek Pak Ketua melalui Pak Imam. Pak Ketua aku sagal lo menyampaikan. Jadi nan kotak sosial itu sebenarnya bukan hanya untuk orang sakit, tapi untuk kepentingan sosial jemaah. Kalau perlu besok mau itulah atau ditukar namanya. Terserahlah, bana rancak dia awak. Pada intinya aku sarannya untuk itu. Jadi ada uang sekolah anak 50.000 santuni. Ya. Awak kan bisa kalau perlu bikin daftar jemaah. Daftar jemaah Nurul Amri kategori yang patut disantuni. Anak yatim ndak 2 kali setahun le doh. Ambo saran ambo Pak Ketua, aku saran gua. Nah, tiap bulan awak santuni. Bina, ambo siap lo membantu Pak Ketua membina anak-anak yatim di Nurul Amri. Jadi ada pertemuan sekali sebulan. Wak agi santunan, wak binanya, wak ilmu, wak agi pembekalan, menanamkan imannya, ibadahnya, akhlaknya, Bapak Ibu sekalian. Kau karaja wak bersama. Jadi di musajiku ketua bidang sosial. Siapa ketua bidang sosial Pak Ketua? Kau sebenarnya tugas itu. Ya, ketua bidang sosial. Awak kan selama kau masjid yang banyak tuh ketua bidang pembangunannya, ketua bidang dakwah. Itu yang banyak berfungsi. Jadi wak ingin bidang sosial kau pun berperan aktif sehingga sejalan awak Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi kecek Pak Imam tadi itu kotak tu untuk kepentingan sosial, tidak hanya orang sakit. Amaku banyak-banyak lah isi itu. Iya itu Pak Ketua. Ya. Jangan sampai 150.000 yo sebulan sepekan. Ya. Ya. Aku sama-sama Pak Ibu sekalian. Kau dapat juga banyak. Abeko bantu dia ibu catat majemaah kau nang kategori yang layak dibantu.
Kalau di Nurul Huda, beliau tahu mana, beliau tinggal di bawah, itu ada santunan bareh untuk warga miskin di Selayang bawah. Digilir tuh, dapat 10 kilo seorang. Bulan kini misalnya dapat 10 orang, adiantan tuh. Bulan berikutnya digilir lo kanan lain-lain. Jadi jemaah kau merasa terbantunya. Sana ngati kamu saji, tuh diagi bareh, diagi ko, diagi itu. Itu hebat. Babu? Insya Allah, iko kan awak mendorong. Nah, so mange lamo-lamo kalau lah bentuk itunya malu mah bu, malunya desagan awak latih jadi bantu dek musaji, tu awak ndak lopai kamu saji dah. Besok mudah-mudahan tergerak hatinya untuk kamu saji. Nah, itu hendaknya Pak Ibu sekalian. Nah, pikir saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.